Oke, sekarang kita masuk bagian-bagian akhir supaya kita punya waktu untuk diskusi. Ya. Nah, tadi kan kita sebut public approval dan salah satu yang menjelaskan tingkat approval presiden itu faktor pemberantasan korupsi. Nah, kita masukkan institusi-institusi lembaga hukum, termasuk juga lembaga-lembaga politik secara umum. Ya. Ini lembaga ya, bukan orang per orang. Misalnya kalau kita tanya di sini presiden di sini menunjuk pada institusi presiden, bukan presiden secara personal, meskipun dalam konteks ini juga nggak bisa dipisahkan. Itu kemudian TNI, kemudian ada beberapa lembaga penegak hukum, kejaksaan, kemudian PK, pengadilan, Polri yang kita masukkan, termasuk lembaga-lembaga yang lain, MK, DPR, MPR, DPD, partai politik. Presiden ini konsisten dengan sebelumnya. Tingkat trust terhadap institusi presiden itu 97%, dan ini kali pertama kita menemukan tingkat trust terhadap presiden itu menyalip TNI. Ini ada di slide berikutnya. TNI ada di peringkat kedua, 94%. Kejaksaan ada di peringkat ketiga. Ini tepatnya 78,9%. Tapi kita bulatkan ini ya, jadi 79%. 13% yang mengaku sangat percaya terhadap kejaksaan dan 66% yang mengaku cukup percaya kepada kejaksaan. Tertinggi ketiga di antara banyak lembaga negara kejaksaan. Dan dari sini mungkin ini bacaan awam saya, kan saya bukan ahli hukum, itu berkaitan dengan gebrakan institusi kejaksaan, terutama yang berkaitan dengan skandal korupsi kelas kakap. Dan itu punya impact positif terhadap approval presiden. MK, ini menarik, MK di bulan Januari itu berada di peringkat keempat dengan perolehan public trust mencapai 75%. Dan ini pulih dibanding akhir tahun 2023. Pada saat itu, approval MK drop di peringkat 3 paling bawah. Mungkin nggak bisa dipisahkan dari keputusan kontroversial nomor 90. Waktu itu kita rilis juga ketika MK mengalami penurunan trust di mata publik. Tetapi pelan tapi pasti MK mengalami kenaikan. Mungkin berkaitan dengan putusan-putusan MK belakangan yang progresif ya. Presidensial tersebut. Tapi kalau kejaksaan, trustnya tertinggi nomor 3, itu bukan hal baru. Kita sudah menemukan beberapa tahun terakhir bahwa Kejaksaan Agung trustnya tertinggi ketiga dibanding banyak lembaga, dan tertinggi nomor 1 di antara lembaga-lembaga penegak. Mungkin ada yang bertanya, Pak, bagaimana dengan survei Kompas kemarin? Saya sebenarnya enggan untuk mengomentari, karena sesama biskota dilarang saling nyalip ya. Tapi data kami ya begini. Ya. Kemudian MPR, kemudian DPD, KPK, ada peningkatan. KPK sempat terpuruk, ya, tetapi ya tetap berada di bawah kejaksaan, MK, MPR, DPD. Pengadilan ini turun nih pengadilannya. Sebelumnya ada di peringkat keempat. Ya. Kemudian Polri belum ada indikasi mengalami peningkatan. Ya. Masih di atas DPR dan partai politik, tetapi dibanding lembaga lain masih belum ada sentimen yang sangat positif ya, bisa menaikkan trust. Ini trennya, biar saya tidak ini deh, ini trennya ya, terus kalian bisa cek. Ini yang tadi saya sebut, trust terhadap presiden itu udah nyalip. Jadi selama bertahun-tahun TNI berada di peringkat pertama. Kemudian trust terhadap kejaksaan itu sejak beberapa tahun terakhir udah peringkat pertama. Meskipun selisihnya memang agak tipis, terutama pengadilan. Tapi pengadilan ini drop. Nah, terus kalian bisa membayangkan, mungkin Profesor Suparji nanti yang lebih otoritatif ya menjelaskan. Nah, banyak isu yang kurang positif ya. Penangkapan panitera ya. yang menyimpan uang sampai 1 triliun.
dan beberapa putusan hakim yang kontroversial yang membebaskan atau bahkan memberi keringanan buat koruptor kelas KKP, itu kelihatan turunnya di sini. Yang lain trennya positif, polisi agak meningkat tetapi masih di KPK juga naik, KPK naik, meskipun lagi-lagi masih di